dibantu pertolongan pramuka dan kenapa ada kesinambungan dengan pramuka peduli karena di Jawa Tengah ini Ubaloka itu secara eksposisio adalah pengelola di pramuka peduli juga. Jadi selaras dengan apa yang kakak sampaikan tadi. Untuk pertama, apa yang menjadi dasar dari gerakan pramuka peduli itu melakukan aksi sosial? Oke, baik. Tentunya kalau berbicara dengan dasar, sebenarnya ada peraturan yang mengatur tentang karakter dari gerakan pun juga ada PP yang mengatur tentang adanya pramuka peduli dan juga Ubaloka. Di sisi lain, kita sebagai anggota pramuka itu tentunya juga harus mengamalkan begitu Trisaktia ataupun kesadaran. Kalau kita cermati bersama di dalam Trisaktia itu ada yang namanya menolong sama hidup, menolong sama hidup, dan mana di sana ya menjadi suatu visi kita gitu, di pramuka peduli bahwasanya setiap pramuka itu ya memang harus peduli ya karena pegangan kita kan harus ada dan kesadaran. Jadi pramuka peduli sendiri itu apa, Mas? Oke, pramuka peduli itu semacam lembaga yang ada di internal kuartir gitu, baik itu di kuartir daerah, kemudian di kuartir cabang dan kuartir nanti itu. Kebetulan kan di kuartir cabang Klaten ini juga ada pengurus dari pramuka peduli, dan karena ini di Jawa Tengah kemudian ada yang namanya Ubaloka juga, yang mana lembaga ini bergerak dalam kegiatan begitu tentang operasi SAR ataupun penanganan bencana ataupun berperan sebagai mitigasinya. Jadi semua kita jalankan tidak monoton dalam artian tidak cuma ya operasi SAR saja ataupun memberikan bantuan dan sebagainya atau hanya melakukan proses mitigasi saja dengan sosialisasi atau penyuluhan dan sebagainya. Tapi kita bergerak dan menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Karena ya ketika kita berbicara pramuka pastinya ada yang namanya resiko terburuk. Jadi kita di pramuka peduli juga dididik, dibina, diedukasi, ada diklatnya juga di pramuka peduli. Kemudian di Ubaloka sendiri juga ada pendidikan yang khusus gitu, yaitu dari Tangguh, kemudian ada dari Mantap, juga dari Posko gitu. Yang mana itu sebagai sarana pengembangan SDM gitu yang ada di pramuka peduli ataupun Ubaloka gitu. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu tugasnya adalah penyuluhan. Nah, penyuluhan mitigasi bencana atau dari SAR itu biasanya apakah dari lembaga lain yang request atau menjadi kerjasama? Oke, baik. Tentunya lembaga ataupun organisasi yang berperan melakukan mitigasi ini tidak cuma di pramuka peduli saja. Tentunya dari Badan Penanggulangan Bencana pun juga saya rasa memang perhatiannya di sana, kemudian itu merupakan instansi pemerintahan yang tugasnya di sana melaksanakan. Tapi di sini di Klaten banyak ada dari SAR Kabupaten, BNI, Pramuka, BPBD, Damkar, ya semua melakukan pergerakan itu dalam mitigasi itu. Nah, mitigasinya dalam bentuk apa? Pertama sosialisasi itu. Kemudian kalau di periode ini kemarin kita sekali melakukan sosialisasi di salah satu SMA, kemudian ada diklat di tadi sebagai sarana organisasi kita di pramuka dan Ubaloka dan juga pramuka peduli seperti itu. Kemudian dari program kerja atau program yang dilakukan pramuka peduli itu apa? Oke, kalau program kerja banyak, salah satunya itu tadi cuma lebih ke karena
bukan jadi peran utama ya memang semua bergerak seirama di dalam lembaga partai cabang ini, yaitu pembinaan anak muda, kemudian unit ataupun program diri sendiri melalui bidang pengabdian aksi mas gitu, kemudian bidang-bidang lain juga. Nah, kebetulan tahun ini kita di masa pandemi ini baru sekali ya bisa melakukan organisasi gitu. Itu 2 hari, kemudian kalau balurannya sendiri itu kemarin pelaksanaan juga ya organisasi yaitu melalui pendidikan dari tangguh. Kebetulan hari ini kita juga ada partisipasi di Jawa Tengah untuk mengirimkan personil untuk pendidikan di sana, yaitu pendidikan lebih mantap yang selesai jadi nanti teman-teman pulang. Tuh, kemudian insidentalnya sebenarnya lebih banyak kayak kemarin ada ngambil jebol kita ikut dengan stakeholder yang ada sama-sama terus bersama menyelesaikan hal tersebut. Sumber daya dari gerakan ini itu dari mana? Karena pernah apa ya, acara sosial gitu ya. Biasanya biar bisa membantu dan. Nah sebenarnya kalau berbicara anggaran ya kita dari partai cabang sendiri kalau tidak salah dapat hibah dari Pemda ya. Tapi untuk ramah dia atau berbalka ya udah kita asalkan ada personil kemudian bisa terjun, tak rasa nanti ketika di lapangan pasti ada gitu, dukungan untuk makan ataupun dukungan dengan kebetulan alat-alat kita komplit, tapi ketika berangkat ya insya Allah ada gitu, ada di support dari BPBD ataupun lembaga-lembaga lain gitu. Kalau biasanya alat-alat nanti dari BPBD desa gitu. Kemudian nanti dapur umum, ketika mendirikan dapur umum nanti dari teman-teman tagana itu relawannya dari Dinsos itu, dan nanti pertolongan pertama dari UMN. Kemudian tantangan yang berkesan yang saya dapat dari gerakan kelompok itu biasanya adalah acara kegiatan sosial. Mungkin ini ya kalau berbicara tantangan hanya pertama personilnya ya terbatas, kemudian ketika di lapangan mungkin masyarakat melihat biasanya kita tuh mendapat bayaran dan sebagainya, tapi faktanya kan kita ya semata-mata melakukan pengabdian gitu, atau pengabdian sosial. Mungkin itu sih tantangan yang berat ya bagi kami. Rasa terkait dengan personil nanti langsung ada tantangan yang besar gitu. Ini bisa dengan orang lain pun juga relawan di kabupaten lain kan banyak, cuma kamu aja. Kan tadi dari masyarakat mengira ada bayaran atau aktivitas. Nah, gimana sih cara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pramuka Peduli gitu Pak, Mas, atau yang niat peduli? Oke, nah ini ya cara menggait masyarakat ketika dilakukannya. Tentunya kita nggak semata-mata ketika sudah terjun di lapangan, tentunya ada standarisasinya. Misal pada waktu itu ada kecelakaan di air gitu, atau operasi secara air gitu. Ya bisa kita ketika misal masyarakat itu ingin membantu, memangnya dari masyarakat itu ingin membantu, tapi perlu kita kotak-kotakkan terlebih dahulu. Misal pramuka memiliki keahlian selam, oke, nanti bagian selam pramuka, ataupun mungkin misal di bagian dari posko gitu, ya nanti sudah dibagi. Dan kemudian masyarakat mungkin bisa memberikan dorongan moral gitu, ataupun material. Biasanya apa ya? Kita koordinasi dengan Pak Lurah gitu, Pak Lurah yang di sana dari bisa nanti support apa aja gitu. Kemudian ada beberapa personil yang misal bisa melakukan operasi saat air gitu ya, nanti kita tempatkan gitu, sesuai dengan
keahlian masing-masing. Seperti kita katakan terlebih dahulu, dan ya cara membaiknya gimana ya, melalui kalau misal kita sosialisasi langsung, saya rasa nggak mungkin karena itu kegawat daruratan. Jadi ya kita siapapun yang ingin membantu ya kita boleh membantu, namun nanti kita tempatkan sesuai dengan pos-pos yang sesuai dengan keahliannya. Untuk menjadi anggota Palang Pemuda itu ada syaratnya nggak Mas? Misal kamu harus pinter film, atau kamu harus pinter manja atau gimana? Dibuat dari warir bisa. Oke, nah berbicara dengan syarat Palang Peduli, yang pertama syarat utamanya itu anggota pramuka terlebih dahulu. Nggak bisa semisal umum ingin menjadi anggota pramuka peduli dan dinyatakan sah menjadi pramuka peduli itu yang mengikuti diklat itu tadi selama 2 hari. Berbeda dengan luka-luka, dia sama kita gerak tentang kepedulian ya. Cuma kalau di luka ini lebih berat itu. Sudah ada kurikulumnya yang kurang lebih ketika rekrutmen anggota itu harus lulus daripada pendidikan kelanjutan. Itu salah satu upaya untuk apa ya, ketika siapa yang ingin masuk dalam organisasi itu. Dan kalau di luka lebih berat gitu, karena di dalam pendidikan itu banyak apa ya, banyak materi-materi yang sifatnya umum gitu kan, misal apa, penanganan kebakaran seperti apa, operasi saat di air seperti apa, kemudian operasi saat di hutan gunung seperti apa, kemudian evaluasi medan sulit dan sebagainya. Itu selama 5 hari. Jadi ya kita bergerak seirama lah, baik itu pramuka peduli atau ugal-ugalnya, karena ugal-ugalnya adalah anggota pramuka juga gitu. Jadi ya memang ketika kamu bergabung di ugal-ugal, ya kamu juga anggota pramuka peduli itu. Cuma kalau kita bicara ugal-ugal itu, perbandingannya kalau ugal-ugal itu orang terlatih, kalau orang di pramuka peduli itu orang awam yang terlatih gitu. Kalau di Padang sendiri, lingkupnya itu di mana? Paling sering dilakukan pramuka peduli. Kejutannya ya? Iya. Kalau beberapa Saya di Cawas itu belum pernah. Belum pernah. Saya belum. kalau dulu pernah dulu pernah operasi sar di jembatan Serenan, jembatan Lowo. Oh iya. Ya, di sana ada orang hilang. Kita operasi sar di sana selama 4 hari dan akhirnya ditemukan di Sragen. Terus kalau padusan, teman-teman tahu, padusan biasanya kita melakukan pengamanan juga. Kemudian kalau lebaran kita mendirikan pos area pengkilometeran. Pengelolanya adalah Kampar Diri. Kemudian kalau tahun baru kita mendirikan pos juga dan lekam di jalur pendakian Gunung Merapi di Sapuani sana. Itu terus kalau terakhir kemarin hari Sabtu itu ada tanggul jebol di daerah Janiwarno. Pada ini ya insidental gitu, ketika nanti ada kejadian khusus atau kejadian bencana ya kita terjun gitu, dan kita lihat kalau misalnya ada anggota juga kita berangkat. Jadi fleksibel tergantung keadaan. Ya. Yang utamanya itu memang ada yang urgent. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita melaksanakan kegiatan lainnya. Contoh cabut paku di pohon dulu 2000 lama sebelum COVID itu kita aksi cabut paku di pohon di Jalan Pemuda. Terus kita ini COVID kemarin itu menjadi
tim pemulasaran jenazahnya, kemudian kita dropping logistik di beberapa rumah-rumah yang melakukan karantina supaya logistiknya. Oh ya, dulu yang berkesan itu waktu banjir di daerah di 2000 berapa itu, kita membuka donasi kaos pakaian pakai, kemudian kita salurkan ke lokasi bencana. Apa saja kerjasama yang telah terjalin antara Pramuka Peduli dengan lembaga atau organisasi lain? Kalau untuk kerjasamanya ya kita biasanya kalau hubungan baik tentunya hubungan baik itu banyak gitu, kita misalnya dengan instansi atau lembaga, contoh dengan Dokter, Sastrakan, BPD, MI, MDMC ataupun organisasi relawan lainnya. Cuma yang paling dekat ya kita dengan BPD dan SAR, karena informasi pertama biasanya dari situ, dari pusat pengendalian operasi, kemudian baru menggerakkan relawan. Nanti kan tergabung dengan relawan itu sendiri. Kemudian terjun baru dibagi tugasnya, nanti bagian apa. Kemudian ya sering kita juga tidak cuma di Pramuka Peduli ataupun di Ubaloka, tapi di dalam Kerjasama juga tidak menutup kemungkinan kita mengundang sebagai narasumber dari instansi lain itu. Contohnya semacam kita undang sebagai narasumber sosialisasi penanganan kebakaran berbasis rumah tangga, atau BPBD terkait dengan kedaruratan bencana, ataupun dari PMI diundang untuk materi first aid gitu, ya untuk melatih dan merefresh ya teman-teman. Tadi kan kegiatannya banyak yang berdasarkan volunteer yang masuk larangan. Apakah ada jaminan keselamatan dan keamanan dari pemerintah atau dari warga sendiri? Oke, jaminan kesehatan tentunya yang mungkin ditanggung masing-masing ya, tapi di dalam semua kegiatan kita tentunya kita pikirkan manajemen resiko. Jangan sampai kita niat kita menjadi penolong tapi malah ditolong gitu. Jadi semua kita rencanakan secara detail dan terperinci, dan juga kita hitung aspek manajemen resikonya seperti apa. Dan ya selama ini alhamdulillah belum ada kecelakaan yang